Menu jengkol udah naik kelas nih. Buktinya, Jeos Jengkol sudah disajikan di salah satu kafe di kota Bandung. Menu jengkol ini bisa dibilang sebagai menu andalannya loh. Lihat nih, tampilan jengkolnya jadi lebih kekinian. Udah jadi rahasia umum kalau jengkol menjadi makanan rakyat yang terbilang sederhana. Penggemarnya lumayan banyak sih, fams. Tapi ada sebagian orang nggak suka jengkol karena aroma khasnya. Jeos jengkol ini, fams, enaknya disantap dengan tambahan sambal dadak. Uniknya lagi, disajikan pakai hot plate gitu. Jadinya masih ngejeos alias panas dalam bahasa Sunda. Hihihi. Gini-gini si jengkol kayak akan manfaat loh, fams. Jengkol ternyata bisa mencegah diabetes dan bersifat diuretik alias bisa menambah kecepatan pembentukan urin loh. Fams, jengkol adalah tumbuhan khas Asia Tenggara. Jengkol masuk suku kolong-kolongan. Bentuknya gepeng, berbelit, membentuk spiral, dan berwarna lembayung tua. Tanaman dengan nama latin Archidendron pauciflorum ini bisa diolah jadi apapun loh. Buktinya di kafe ini jengkol bisa diolah lebih dari 10 varian. Hebatnya lagi, jengkol yang diolah di sini nggak berbau sama sekali. Tipsnya, jengkol dimasak dengan bumbu dan rempah-rempah berlimpah. Oh iya, jengkol ternyata mengandung asam jengkolat yang mengandung belerang atau sulfur. Setelah disantap, kandungan belerang di dalam pencernaan bisa berubah jadi hidrogen disulfida. Nah, zat inilah yang menyebabkan bau pada urin dan keringat si pengkonsumsinya. Nggak cuma di Bandung aja, di Jakarta juga nggak kalah eksis, fams. Tempat makan jengkol sederhana ini selalu ramai oleh para pecinta jengkol. Bahkan mereka rela tuh menunggu lama hingga berjam-jam untuk menyantap jengkol. Selain pasta jengkol dan jengkol lada hitam, ada menu jengkol tradisional yang juga wajib dicoba. Misalnya, rendang jengkol ini nih. Tapi ingat ya, jangan berlebihan mengkonsumsi jengkol. Soalnya, jengkol dapat menyebabkan penumpukan kristal di saluran urin yang dikenal dengan nama jengkolan. Kuliner yang satu ini disebut dengan ikan bakar bumbu sapit, fams. Sepintas nggak beda dengan ikan bakar biasanya. Tapi olahan ikan ini dibuat dengan cara yang spesial loh. Fams, Pulau Bawean gak hanya dikenal dengan kekayaan hasil lautnya saja. Tapi pulau ini sudah dilirik untuk dijadikan kawasan wisata. Jarak tempuhnya dari Gresik sekitar 3,5 sampai 4 jam dengan kapal laut. Gak heran ya kalau pulau ini disebut sebagai surga tersembunyi dari Gresik. Hasil laut yang berlimpah membuat kuliner berbahan daging ikan semakin bervariasi. Bisa dibilang, jukok alias ikan dalam bahasa Bawean ini sudah menjadi makanan pokok warganya. Mulai dari makan pagi, siang, hingga malam, semuanya pakai lauk ikan laut. Mantap ya! Olahan ikan yang paling sedap nggak jauh-jauh dari ikan bakar. Selain nikmat, cara membuatnya juga praktis. Lain ceritanya kalau ikan dibikin bumbu sapit yang kaya rempah sebagai campurannya. Ada juga tamarin alias asam jawa. Makanya, fams, bumbu sapit ini disebut kaya rasa. Fams, mengulek sambal atau bumbu bisa dengan ulekan batu ini. Terasa lebih lama dan melelahkan sih. Tapi bumbu yang dihasilkan bisa membuat cita rasa masakan semakin nikmat loh. Bumbu yang diulek secara alami ini juga bisa mengeluarkan aroma dan minyak atsirinya keluar secara maksimal. Sebetulnya, fams, jenis ikan apa aja cocok dibikin jadi bumbu sapit. Biar rasanya lebih nendang, sebaiknya gunakan ikan kakap merah. Ikan jenis ini memiliki kandungan kalsium yang bisa menjaga kesehatan tulang agar nggak mudah keropos. Cocok tuh buat kalian yang punya masalah dengan tulang. Fams, ikan bakar bumbu sapit ini sebenarnya juga bisa ditemukan di daerah Indonesia lainnya. Misalnya di daerah Lahat. Bahkan di kota Gresik, warga biasa membuat bumbu sapit dengan ikan bandeng. Dari semua jenis bumbu sapit, Bawean memiliki ciri khas dengan tambahan bubuk cabai sebagai bumbu masakan. Akhirnya, ikan kakap merah bakar bumbu sapit ini menjadi salah satu menu andalan masyarakat di Pulau Bawean loh. Istimewa! Don't judge the book by its cover ya. Meski tampilannya sederhana, olahan ayam cemani ini menjadi olahan ayam yang paling dicari. Harganya juga nggak sesederhana kelihatannya tuh. Ayam cemani ini diolah jadi ingkung, fams. Itu tuh proses memasak ayam kampung yang disajikan secara utuh.
Biasanya sih, ingkung menjadi lauk utama pada tumpeng dalam tradisi adat Jawa. Fems, bahan utama untuk membuat ingkung adalah santan yang bisa membuat masakan lebih gurih. Bumbu rempah yang digunakan untuk membuat ingkung juga berlimpah. Semua bumbu harus diulek halus untuk mengeluarkan aromanya, Fems. Agar hasil maksimal nikmat, sebaiknya gunakan kayu bakar untuk memasaknya. Oh iya, Fems, kata ingkung diambil dari proses memasak dengan cara ingkung alias ayam diikat dan ditekuk untuk menghilangkan perilaku buruknya. Ingkung mengisyaratkan manusia harus bersujud di hadapan Maha Kuasa. Dalam membuat ingkung, hanya ayam pilihan saja ya. Minimal ayam kampung digunakan untuk menjaga keaslian resep terdahulu. Kali ini kita gunakan ayam cemani jantan, Fems. Ayam cemani jantan dipilih bukan tanpa alasan kok. Ayam jenis ini sering membusukkan dada dan menggambarkan perilaku sombong dan angkuh. Menu ini, Fems, sudah ada sejak zaman kerajaan Jawa yang dipengaruhi oleh agama Hindu. Nah, istilah ayam ingkung ini ternyata sudah disebutkan dalam karya sastra lama, yaitu Serat Centini II yang menyebutkan mengenai iwak pitik alias lauk ayam. Nggak cuma ubi aja yang punya segudang manfaat. Bolu cantik ini ternyata bisa meningkatkan imunitas loh. Nanas yang digunakan sebagai isian bolu gulung ini mengandung asam askorbat. Nah, kandungan inilah yang bisa meningkatkan sistem kekebalan tubuh dengan merangsang aktivitas sel darah putih dan bertindak sebagai antioksidan untuk melindungi efek berbahaya dari radikal bebas. Fems, bolu gulung ini termasuk dalam kue klasik yang populer di Eropa, kue sponge. Tekstur bolu gulung ini lebih lentur dan gak gampang patah, Fems. Kalau di Indonesia, nama bolu gulung lebih familiar. Di luar negeri, orang mengenalnya dengan nama Swiss roll cake. Eits, bukan berarti kue ini pertama kali diciptakan di Swiss ya. Menurut beberapa ahli kue, resep kue ini sebenarnya berasal dari Inggris pada abad ke-19, Fems. Hal ini mengacu pada jurnal kuno yang menuliskan roll cake dulu disebut dengan jelly cake. Uniknya, cara membuat jelly cake ini dipanggang dengan cepat, kemudian dioleskan selai jelly saat kue masih panas. Baru deh digulung dan dibungkus kain. Ketika sudah dingin, baru deh dipotong dan disajikan di atas meja. Tuh, mirip kan sama bolu gulung versi saat ini? Fems, penyebarannya ke belahan dunia membuat Swiss roll cake atau bolu gulung ini punya variasi yang sangat beragam. Masing-masing negara punya ciri khas, tapi masih kental dengan budaya dan tradisi yang ada di setiap negara. Termasuk Indonesia yang berhasil masuk ke deretan 10 negara penghasil nanas terbesar di dunia setelah Tiongkok. Fems, udah tahu cinnamon roll kan? Cinnamon roll asal kota Solo ini punya ukuran mini dan berwarna-warni loh. Cinnamon roll sebenarnya sejenis roti manis. Roti ini banyak disukai masyarakat Amerika Utara dan Eropa Utara. Berkat popularitasnya, cinnamon roll kerap dijadikan camilan. Hampir sama dengan pembuatan roti pada umumnya. Cinnamon roll butuh tepung terigu dan ragi. Tapi ada sedikit tips untuk membuat cinnamon roll nih. Semua bahan kecuali mentega dicampur dalam wadah sampai rata. Aduk dengan mixer berkecepatan tinggi ya, Fems. Selanjutnya mentega dicampur paling terakhir agar adonan gak licin, Fems. Kemudian adonan cinnamon roll ditutup sekitar 20 menit supaya mengembang. Kemudian adonan dipotong kecil-kecil dan dipipihkan dengan gilingan kue atau rolling pin. Eits, jangan tipis banget ya, soalnya adonannya bisa jadi bolong. Hehehe. Selain merenyahkan roti, mentega juga berfungsi melengketkan kayu manis dan gula yang ditaburkan di atas adonan. Namanya juga cinnamon roll, bubuk kayu manis wajib ada nih. Nggak perlu berlebihan ya, kasih secukupnya aja. Lalu gulung adonannya. Duh, aromanya enak banget nih. Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, adonan harus dimasukkan ke dalam cup biar bentuknya tetap melingkar. Butuh waktu sekitar setengah jam untuk mematangkan cinnamon roll ini.
Sebenarnya sih ini udah mateng fams, tapi tambahkan saus warna-warni supaya tampilannya lebih menarik pembeli. Ini bukan cuma asal warna aja ya fams, setiap warnanya punya rasa masing-masing, mulai dari pisang, blueberry, green tea, strawberry, dan bubblegum. Oh iya, sebenarnya roti ini punya banyak banget sebutan. Ada juga yang menyebutnya dengan cinnamon bun, tapi ada juga yang menyebutnya dengan cinnamon swirl, sampai cinnamon snail. Unik ya. Habis makan yang berat-berat, ada penetralisi rasa manis dari Tulung Agung nih fams. Ini namanya jenang telo. Itu tuh bubur dari ubi jalar. Masyarakat setempat biasa menyebutnya dengan istilah jenang graul. Teksturnya hampir sama seperti dodol fams. Bedanya jenang punya tekstur yang lebih lembek, basah, dan berminyak dibandingkan dengan dodol. Oh iya, di kalangan masyarakat Jawa, eksistensi jenang sudah melekat sejak zaman Kerajaan Hindu-Buddha dan era Wali Songo fams. Jenang bukan sekedar dianggap sebagai makanan khas yang digemari oleh penduduk Jawa aja. Jenang punya filosofis dan simbol-simbol yang diyakini sebagai ungkapan rasa syukur kepada Sang Pencipta. Bahkan jenang juga dijadikan simbol doa, persatuan, harapan, dan semangat masyarakat Jawa. Pantesan aja, bubur yang satu ini nggak boleh absen saat acara keagamaan, selamatan, pernikahan, dan lainnya. Fakta jenang bagi budaya masyarakat Jawa bukan isapan jempol aja fams. Beberapa tulisan tentang jenang sudah tercatat dalam kitab kuno. Dalam serat Lugdaka karya Empu Tanakung yang hidup di era Kerajaan Kediri atau abad ke-12 sudah dituliskan masakan berupa jenang atau bubur. Gak hanya penuh filosofi aja, jenang telo yang dikonsumsi juga bermanfaat bagi kesehatan. Ubi jalar punya serat, mineral, dan vitamin yang tinggi. Bahkan ubi jalar kaya antioksidan untuk menanggulangi radikal bebas yang dapat menimbulkan peradangan dan merusak DNA fams. Setiap daerah pasti punya ciri khas menu makanan, kayak koncok-koncok atau pempeknya orang Bawean ini nih. Koncok-koncok ini berbeda loh dengan pempek. Kalau pempek dibuat dari ikan tenggiri, koncok-koncok justru dibuat dari ikan tongkol sebagai bahan utamanya. Ikan tongkol menjadi ikan primadona warga Boyan fams. Di sekitar Pulau Bawean, jenis ikan ini relatif lebih mudah didapat. Hihihi. Serunya, pempek khas Bawean ini proses bikinnya hampir sama dengan bakso fams. Ikan tongkol yang sudah halus digiling bersama telur sebagai perekatnya. Gak lupa tambahkan air es yang berfungsi melarutkan sekaligus menjaga protein daging ikan biar gak gampang rusak fams. Selain telur, ada tepung kanji yang bisa bikin adonan lebih lengket fams. Tambahkan sedikit tepung kanji ya. Kalau kebanyakan, tekstur koncok-koncok bisa jadi keras tuh. Kemudian adonan dibentuk seperti pempek lenjer fams. Setelah itu kukus setengah jam aja. Oh iya fams, konco-konco muncul secara tidak sengaja loh. Saat itu warga sekitar ingin membuat adonan kerupuk. Hasilnya adonan malah udah enak dikonsumsi tanpa digoreng dulu. Sampai sekarang konco-konco justru terkenal sebagai oleh-oleh khas. Tapi kalau konco-konco mau digoreng dadakan kayak tahu bulat juga boleh kok. Rasanya juga beda dari pempek fams. Konco-konco yang teksturnya garing ini udah enak dimakan langsung tanpa tambahan saus sambal biasa atau sambal kacang. Wedang cemue ini berbeda loh karena memakai bawang goreng. Kalau penasaran, datang dan nikmati minuman khas dari Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Wedang cemue ini cocok loh untuk ngangetin badan fams. Bikinnya juga gampang kok. Goreng kacang dan bawang merah dulu ya. Lalu rebus santan bersama jahe, gula, dan daun pandan. Aduk terus sampai mendidih ya. Biar makin enak, siapin juga roti tawar dan kacang fams. Bisa bikin tubuh makin sehat deh. Kalau
Kalau ngomongin yang menarik mata, buah tangan khas Tasikmalaya ini harus dimasukkan ke dalam daftar FEMS. Kelom gelis yang biasanya hanya dijadikan sebagai hiasan pada kaki, akhirnya bisa disulap jadi tas yang mendunia loh. FEMS, tas kelom ini dibuat agar si pemakai bisa mudah menyesuaikan dengan sandal yang digunakan. Tuh, ciamik banget ya. Kelom gelis ini awalnya dikenal dengan sandal bakyak. Lama-lama sandal bakyak ini berkembang dengan berbagai model yang cantik-cantik. Kata kelom berasal dari bahasa Belanda, yaitu klompen, yang artinya sandal kayu. Kata gelis berarti cantik dalam bahasa Sunda. Untuk membuat kelom gelis ini, ada dua jenis kayu yang digunakan, yaitu kayu mahoni dan kayu pinus. Kedua jenis kayu ini punya keunggulan loh. Kayu mahoni dikenal memiliki kualitas yang baik dan tahan lama. Kalau kayu pinus memiliki keunggulan di warna kayunya. Kalau sekarang sih, kelom dengan bahan kayu pinus lebih banyak diminati karena warnanya yang lebih anak muda banget. Untuk membuat model kelom yang diinginkan, balok kayu kemudian disketsa sesuai ukuran FEMS. Dibutuhkan mesin untuk memotong bagian kelom yang tidak diinginkan ini. Baru deh, bagian yang masih kasar dihaluskan agar si pemakainya lebih nyaman. FEMS, disinilah detail sepatu yang dibentuk. Proses ini butuh ketelitian dan kesabaran yang ekstra. Nggak mau dong kalau kelom yang dihasilkan nggak sama antara kiri dan kanan. Hehehe. Butuh teknik airbrush agar semua permukaan kayu jadi halus. Eits, belum selesai nih FEMS. Ini dia rahasianya. Kelom gelis yang diminati sampai ke luar negeri. Nah, kelom kan selalu identik dengan ibu-ibu tuh. Nah, kelom-kelom ini diukir tanpa sketsa untuk menarik anak muda Indonesia untuk mau memakainya. Biasanya sih, kelom gelis ini digunakan oleh masyarakat Tasikmalaya untuk ke acara-acara resmi, seperti pernikahan atau pertemuan keluarga. Banyak yang bilang sih, kalau perempuan Tasik pakai kelom, jadi makin gelis. Hihihi. FEMS, udah mulai bosan di rumah aja ya? Setelah pandemi COVID-19 selesai, kita berlibur ke Pulau Selayar. Pulau ini terletak di Kabupaten Kepulauan Selayar, Sulawesi Selatan. Gak hanya keindahan pantai yang memikat mata, bawah lautnya juga gak kalah cantik, FEMS. Untuk menuju ke pulau ini, ada dua cara yang bisa ditempuh, yaitu jalur darat dan laut atau udara. Kalau jalur darat, dari Makassar bisa menuju Bira selama 6 jam. Lanjut naik feri selama 2-3 jam. Emang deh, kalau mau yang cantik itu butuh perjuangan lebih, FEMS. Hihihi. Salah satu aktivitas yang bisa dilakukan di sini adalah diving, FEMS. Sebelumnya, ikuti arahan dari instruktur ya. Perhatikan alat-alat yang digunakan untuk menyelam. Selain peralatan, para dive master ini menjelaskan juga kode yang dilakukan ketika di dalam laut. Buat yang suka diving, Pulau Selayar nggak bisa dianggap sepele, FEMS. Hewan dan tanaman lautnya sangat beragam. Kalau kalian mau diving kayak gini, lakukan bersama orang-orang yang profesional. Kalian juga harus punya license alias surat izin untuk menyelam tuh. Buat yang belum punya license dan pengen banget diving, kalian harus keluarin kocek lebih banyak untuk meminta dive master menemani saat menyelam. FEMS, ngomongin soal diving nih, ada penyakit yang sering dialami para diver, yaitu bernama dekompresi. Penyakit ini muncul karena nitrogen yang kita hirup selama menyelam bisa membentuk gelombang udara yang menyumbat aliran darah. Itulah alasannya para diver yang berada di kedalaman air harus naik perlahan-lahan menuju permukaan, agar nitrogen bisa ternetralisir dengan sendirinya. Kalau habis diving, nggak disarankan untuk langsung naik pesawat, FEMS. Kasih jeda waktu 24 jam agar nitrogen yang kita hirup bisa ternetralisir. Itu juga yang bisa memicu munculnya dekompresi loh. Tapi tenang, kalau kalian mengikuti aturan dari dive master ini, dijamin deh dekompresi nggak bakal ngedatengin kalian. Hehehe. Keren ya tayangan hari ini? Udah gak sabar pengen beranjak dan keluar rumah dong?
Ayo kita ikuti protokol kesehatan biar pandemi ini cepat selesai, fams. Besok kita masih hadir menemani pagi kalian loh. Tonton Ragam Indonesia setiap Senin sampai Jumat jam 7 pagi ya. Ragam Indonesia, satu Indonesianya, berjuta kekayaannya. Sampai jumpa, fans!